Ya. Realita ada dalam realita jasmani, fisik. Dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Oh, luar biasa. Karena itu bukan sesuatu yang lebay. Kalau saya sebagai gembala berusaha supaya hadirat Tuhan termanifestasi di gereja apostolik, dan supaya semua jemaat itu karena merasakan realita Allah, kehadiran Tuhan, dia berkata, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Oh, haleluya. Dan kalau ada Tuhan, kan Yesus sendiri pernah berkata, di mana ada roh, di mana ada hadirat, di situ ada kemerdekaan. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Kutuk kemiskinan akan dilepaskan. Kutuk sakit penyakit akan dihancurkan. Amin. Kegagalan akan dihancurkan. Haleluya. Sebagai gantinya berkat, sukses, sehat, berhasil, damai sejahtera. Haleluya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Kemudian berkata, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, pintu gerbang surga. Oh, luar biasa. Jadi mestinya gereja jadi portal surga di bumi ini. Amin. Karena itu kalau kita berseru, kita bicara kepada dunia yang sedang bermasalah, dunia yang sedang seok-seok, dunia yang telah sangat menderita karena krisis. Mari, ada Tuhan. Haleluya. Amin. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan, ada keberhasilan, ada kesehatan. Kamu ingin bertemu Tuhan? Sini. Saya yang akan menjadi pemandu. Haleluya. Lalu kita mulai demonstrasikan, kita mulai manifestasikan penyediaan Tuhan. Berapa minggu yang lalu kita sudah bicara tentang doa. Kita berdoa bagi mereka yang sakit, berdoa bagi mereka yang bermasalah, berdoa bagi mereka yang sedang di dalam kesulitan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini pintu gerbang surga. Luar biasa, saudara. Jadi bagaimanapun engkau sekarang ini, apakah engkau dilecehkan, engkau direndahkan, engkau dibully, engkau apalagi istilahnya, ya, tidak disukai, asal kita tidak bergeser dari kehidupan kita sebagai anak Allah yang benar-benar sungguh-sungguh kita memiliki kerinduan untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Dunia boleh menyepelekan, dunia boleh menyingkirkan kita, keluarga boleh membuang kita. Kita terobsesi, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam posisi sebagai orang yang dikejar-kejar oleh saudara kandungnya untuk dibunuh, justru di situ dia bertemu dengan Tuhan, mengalami realita dunia roh, dimensi adikodrati, dimensi mujizat. Lalu kita lihat tokoh yang lain, Yehezkiel. Penglihatan itu dia terima waktu dia bersama-sama dengan bangsa Israel yang lainnya sebenarnya bangsa umat Tuhan, tapi dibawa ke Babel, ke negara kafir. Yehezkiel 1 ayat 1. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat,
pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Perhatikan, sementara dia bersama-sama dengan tawanan, orang-orang buangan di wilayah negara kafir, penyembahan berhalanya sangat dominan, masyarakat yang pola hidupnya juga duniawi, satanik, tapi mereka tetap teguh dalam posisinya sebagai orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang bersungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Langit terbuka. Lalu setelah langit terbuka, wow, tentu mereka melihat pemandangan yang menakjubkan, kekayaan-kekayaan Tuhan yang tanpa batas ada di situ. Amin. Luar biasa. Nah, sebenarnya di Perjanjian Lama masih beberapa banyak tokoh bisa kita temukan. Sekarang kita masuk ke Perjanjian Baru. Yesus sendiri. Yesus, waktu dia hadir di bumi 2000 tahun lalu, dia bukan hidup sebagai Allah, tapi dia hidup sebagai manusia sejati. Jangan berpikir bahwa waktu Yesus hidup 2000 tahun yang lalu di bumi, dia hidup sebagai Allah. Karena itu kemampuan spiritualnya itu ya karena dia adalah Allah. Tidak, dia hidup 100% sejati sebagai darah daging yang kalau tidak tidur, tidak istirahat, capek. Yang kalau tidak makan, lapar. Enggak perhatikan? Dia juga pernah merasa bagaimana sakitnya hati ini dihianati oleh orang dekatnya. Anda perhatikan? Nah, sebagai manusia sejati, tapi dia terkoneksi, terhubung dengan Bapa di surga. Anda perhatikan? Makanya dia bilang, saya tidak bisa melakukan satu mujizat pun kalau saya tidak disuruh oleh Bapa. Saya tidak bisa mengajar apa yang saya sampaikan kalau saya tidak dengar Bapa yang menyampaikannya kepada saya. Makanya Anda lihat ada berbagai mujizat terjadi. Ada orang buta yang dia ludah ke tanah, kemudian dia bikin lumpur dari ludahnya dengan tanah, kemudian lumpur itu dioles ke mata, dari si sakit sembuh. Ada yang dia bilang imanmu sudah menyembuhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada yang kita lihat di Kisah Rasul, orang-orang yang tidak ditumpang tangan, cuma lompat ke dalam air kolam yang sedang bergolak, penyakit apapun itu sembuh. Ada yang tidak ditumpang tangan secara fisik, tapi begitu bayangan dari hamba Tuhan yang namanya Petrus lewat pada orang sakit sembuh. Nah, perhatikan, semua itu adalah contoh, patron, di mana orang-orang Kristen gereja akhir zaman bisa melakukan itu. Kan Yesus sendiri sudah janji di Yohanes 14, kamu akan melakukan apa yang aku lakukan. Nah, bagaimana dengan pengalaman Yesus? Matius 3 ayat 16, perhatikan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan saat langit terbuka, apa yang terjadi? Secara fisik muncul, ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dari dunia roh, saat dunia roh beraktivitas, ternyata itu bisa muncul ke dunia nyata.
Dari dunia roh tiba-tiba muncul benda fisik, dalam hal ini burung merpati. Makanya banyak sekali gereja-gereja yang betul-betul terobsesi dengan hal-hal surgawi mengalami begitu banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Yesus Kristus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Bukan cuma 2000 tahun yang lalu. Makanya kalau ada banyak teolog bilang bahwa zaman mukjizat, zaman penglihatan, zaman mimpi, zaman pewahyuan sudah berakhir sejak Alkitab diturunkan. Alkitab tidak berkata demikian. Pewahyuan, hal-hal roh, mujizat, tanda ajaib masih terus berlangsung hingga kesudahan alam. Amin. Makanya waktu saya dengar di YouTube, aduh, saya jadi gemes. Menghakimi orang-orang pendeta-pendeta yang dipakai Tuhan, lalu mereka sendiri sakit-sakitan. Mereka sendiri menderita, lalu mereka sampaikan statement, kalau ini adalah kehendak Tuhan. Yesus sendiri menderita, tubuhnya hancur, dirobek-robek. Makanya dia mengajak siapapun yang ikut aku, dia harus pikul salib. Saudara-saudara, padahal dia menuju ke salib karena misinya mau menyelamatkan manusia. Amin. Misinya ingin supaya kutuk yang harusnya ditanggung oleh bumi, oleh dunia ini, dia dengan sukarela ambil itu. Haleluya. Tapi orang bilang, ya seperti Yesus, dagingnya dirobek-robek. Tuhan, beri kekuatan supaya saya bisa menanggung sebagian dari sengsaramu. Bodoh amat. Dia sudah selesaikan perjalanan sengsara itu dengan gemilang, walaupun memang harus bergumul dengan meneteskan keringat bercampur darah. Sebagai manusia, dia memang nggak bisa terima itu, tapi dia tahu ini adalah kehendak Tuhan. Dia jalani, dan kemudian sebelum menghembuskan napas, dia bilang, sudah selesai. Sudah diselesaikan oleh Yesus. Tapi begitu banyak orang Kristen bodoh, izinkan aku menanggung sebagian dari sengsaramu. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Nah, Yohanes 3:16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun. Jadi jangan pernah batasi berkat yang berasal dari dunia roh. Dia bisa termanifestasi dalam dimensi fisik. Bukan cuma itu, kemudian Alkitab katakan sementara langit terbuka dan ada burung merpati turun. Orang-orang yang sedang hadir di tempat itu menyaksikan Yesus dibaptis, mendengar suara yang diyakini ini suara Allah. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Lalu ada teolog bilang, sekarang bukan zamannya kita dengar suara Tuhan. Yesus kan sendiri sudah katakan bahwa apa yang aku lakukan, kamu pun akan lakukan itu. Jadi kemampuan mendengar suara Allah itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Luar biasa. Nah, nanti minggu depan saya sambung jadi bagian kedua. Jadi kesimpulannya gini, Tuhan cari orang-orang yang bersungguh-sungguh. Bukan Tuhan cari orang Kristen, bukan Tuhan cari WL, singers, pemain musik, pelayan-pelayan yang tidak berintegritas. Bukan itu yang dicari Tuhan. Walaupun kau punya skill, mumpuni, itu tidak dicari Tuhan. Yang dicari Tuhan, hidupmu berkenan kepadanya.
Haleluya. Di Manado, di Toraja, di Ambon, dan di seluruh suku-suku di Indonesia. Begitu banyak orang Kristen, tapi mereka juga masih jadi kaki tangan iblis. Mereka masih jadi kaki tangan iblis. Mereka bahkan rela berinteraksi dengan langit tingkat kedua. Kan ada 3 lapis langit menurut Alkitab. Lapis pertama, langit yang berisi benda-benda angkasa, matahari, bulan, bintang, awan-awan, itu bisa lihat. Langit, alam roh atau surga kalau menurut bahasa Ibrani. Nah, kemudian lapis yang kedua di Efesus pasal 6 ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara. Nah ini langit, alam roh, surga tingkat kedua yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kalau langit lapis pertama bisa dilihat dengan kasat mata melalui alat teropong, benda-benda yang nggak bisa bisa dilihat karena mata terbatas, dengan alat-alat teropong bisa dilihat Venus, planet-planet. Tapi kalau lapis yang kedua nggak bisa. Ini ya juga dimensi roh. Tapi dimensi roh iblis. Makanya di luar kekristenan ada begitu banyak yang bicara tentang surga. Satu contoh seperti orang Toraja, Puya, gitu. Puya. Makanya dalam ritual nenek-nenek, kakek-kakek, ambe-ambe, ada mak badong yang isinya doa. Oh ambe, kalau kau sudah di Puya, sejahterakan bumi lagi pada ada, suburkan lahan-lahan tanah Toraja. Oh ambe. Padahal waktu ambe mati, anaknya 27 karena istri 5, tukang mabuk, dukun, orang pinter. Tapi diyakini ambe ada di Puya. Puya mana ini? Nah, Puya yang benar, surga yang benar itu di tingkat ketiga. Seperti Paulus bilang, aku tahu 14 tahun yang lalu aku dibawa ke tingkat yang ketiga, surga yang ketiga. Nah ini nanti kemudian beberapa khotbah saya ke depan akan jelaskan itu sangat detail. Jadi jangan gampang tertipu oleh konteks di luar Kristen yang bicara tentang Ramayana, apalagi swarga loka, nirwana dan sebagainya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita anak-anak Allah, dan kita dirindukan oleh Allah yang adalah roh, mampu melihat bahkan masuk ke alamnya Tuhan, menerima penyediaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan